Dua kakak beradik anak orang kaya datang ke proyek milik keluarga untuk inspeksi. Tak disangka mereka melihat seorang pekerja sedang tidur di tanah. Sang adik langsung marah besar, menendang pria itu untuk membangunkannya. Belum sempat pria itu bicara, sang kakak langsung menamparnya. Dengan dingin ia mencibir, di proyek milik keluarganya. Tidak ada yang berani malas dan curang. Selesai bicara ia langsung ingin memecat pria itu. Bahkan mengancam akan membuatnya tidak bisa kerja lagi di seluruh industri. Mereka merasa telah membersihkan proyek dari orang bermasalah. Namun mereka tidak tahu, tindakan ini akan membawa krisis besar bagi seluruh grup perusahaan. Ternyata pria yang terlihat seperti pekerja biasa itu adalah akademisi muda jenius teknik sipil termuda di dunia. 3 tahun lalu ayah mereka yang merupakan direktur utama pernah berlutut di depan rumah pria itu selama 3 hari 3 malam. Karena tersentuh oleh ketulusan direktur utama, pria itu akhirnya setuju bergabung dengan grup. Sejak hari itu, ia bekerja sebagai manajer proyek di lokasi. Selama 3 tahun ia menyelesaikan berbagai masalah proyek besar. Hidup bersama para pekerja. Tidak pernah menolak pekerjaan berat dan kotor. Kepribadian dan kemampuannya sudah lama membuat para pekerja sangat menghormatinya. Tapi karena ia orang yang rendah hati, ia tak pernah mengungkapkan identitasnya di dalam perusahaan. Hal ini membuat sebagian rekan kerjanya iri dan memusuhinya. Hari itu, karena lembur terus-menerus selama 3 hari, tenaganya habis. Ia memanfaatkan waktu makan siang untuk tidur sebentar. Sayangnya, ia malah dipergoki oleh 2 kakak beradik yang baru pulang dari luar negeri. Mereka dengar perusahaan akan segera IPO, lalu sukarela membantu ayah mereka mengawasi proyek. Tak disangka begitu datang, mereka salah sangka dan mengira pria itu hanya pekerja malas. Sang adik langsung memukulnya. Pria itu terkejut, lalu bertanya kenapa mereka main tangan. Penanggung jawab proyek datang. Karena melihat yang datang adalah anak pemilik, ia tak berani berkata apa-apa. Hanya menyebut bahwa pria itu sangat dihormati di proyek. Para pekerja semua mengikuti arahan darinya. Sang kakak malah tambah marah setelah mendengar itu. Mengira pria itu sedang membentuk kelompok sendiri di proyek. Belum sempat pria itu menjelaskan, ia kembali ingin memukul. Tepat saat itu, para pekerja yang mendengar kabar langsung datang, meletakkan alat kerja dan mengelilingi mereka. Melihat manajer proyek diperlakukan tidak adil, mereka semua bertanya apa yang sedang terjadi. Sang adik malah tersenyum sinis, mengatakan bahwa pria itu tidak terdaftar sebagai karyawan. Langsung menyuruh orang memeriksa data. Hasilnya memang tidak ditemukan datanya di sistem. Pria itu dengan tenang menjawab bahwa ia direkrut langsung oleh direktur utama dan identitasnya dirahasiakan untuk menghindari tekanan dari industri. Sang kakak tidak percaya, mengira pria itu hanya mengarang cerita. Mandor pun berdiri di depan pria itu dengan tegas berkata, tanpa dia proyek ini pasti gagal total. Sang kakak hanya tertawa kecil dengan percaya diri mengatakan kalau dia kenal jenius muda terbaik dari Akademi Teknik Sipil. Namun yang tidak ia tahu, jenius muda itu adalah pria yang berdiri di depannya. Kemudian ia memanggil satpam untuk mengusir pria itu dari proyek. Para pekerja tidak terima. Semua berdiri membela dan mengatakan kalau pria itu diusir, mereka semua akan mogok kerja. Wanita itu lalu mengancam dengan gaji. Mereka pun akhirnya tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat pria itu diperlakukan tidak adil. Tiba-tiba datang kabar darurat. Sebuah mata bor penting jatuh ke dalam sumur sedalam 50 meter. Kalau mata bor itu tidak bisa diambil, seluruh proyek akan gagal total. Sumur itu dalam dan sangat berbahaya. Tidak ada yang berani turun. Mendengar hal itu, pria itu langsung mengenakan alat dan bersikeras turun sendiri untuk mengambil mata bor. Para pekerja mencoba mencegahnya, namun ia tak peduli lagi pada keselamatan dirinya. Saat ia perlahan turun ke dalam sumur, sang adik malah tersenyum sinis. Diam-diam mengangkat gunting, lalu memotong tali pengaman yang menjadi nyawanya.